Oke, welcome to Hot Talk, Everybody is Somebody. Sekarang bertemu dengan saya sebagai host Rafif bersama seorang pelatih nasional tim Wushu Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kisah seorang Coach Haris yang menginspirasi sebagai pelatih nasional Wushu. Dan mungkin sebelum lebih jauh kita akan mencoba berkenalan dengan Coach Haris. Mungkin dari Coach Haris boleh memperkenalkan diri dulu, singkatnya seperti apa? Oke, halo semuanya, nama saya Haris Horatius. Saya saat ini adalah seorang pelatih Wushu nasional dan saya sudah 20 tahun menjadi seorang atlet Wushu. 20 tahun. Kira-kira selama 20 tahun menjadi pelatih Wushu atau 20 tahun berlatih Wushu? 20 tahun berlatih Wushu. Awalnya gimana, mungkin bisa diceritain kok bisa berlatih Wushu waktu itu, atau emang dari diri sendiri kah atau gimana gitu? Umur 10. Umur 10. Itu berarti SD ya? SD. Awalnya itu semua berawal dari hobi. Ya, kita laki-laki hobi ya, bela diri. Akhirnya saya diperkenalkan oleh orang tua di cabang olahraga Wushu. Kebetulan di cabang olahraga Wushu pada saat itu di daerah saya, dan mungkin lingkungan keluarga saya mengenalnya Wushu. Karena kan dia ilmu bela diri China ya, dari China. Sesuai dengan budaya kami, jadi saya dikenalkan di Wushu. Singkat cerita saya berlatih kurang lebih setahun ya. Akhirnya mengikuti pertandingan. Nah, sejak saat pertandingan pertama itu mulailah timbul keinginan untuk serius, untuk berprestasi. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu tentu juga banyak tantangannya. Kira-kira awalnya nih, emang pure dari orang tua yang mengenal Wushu sebagai budaya, atau kondisi lingkungan mungkin kayak nggak aman, terus kamu harus belajar bela diri dulu, kan orang tua gitu ke anak ya, banyak ya. Nah itu apakah seperti itu atau memang pure budaya mengenal Wushu terus udah jadi belajarnya Wushu? Tepat sekali sebenarnya mengenai alasan yang tadi Mas Raffi bilang itu, karena lingkungan pada saat itu juga ya mungkin orang tua juga takut ya, jadi akhirnya kita diperkenalkan ilmu bela diri supaya untuk menjaga diri, bukan untuk sok jagoan, untuk membela diri. Nah, awal mulai Wushu berlatih itu tahun 2005. Harusnya sih logikanya kalau dibanding sekarang, pasti sekarang udah banyak ya tempat pelatihan Wushu. Yes. Nyebutnya apa? Kalau Sasana mungkin, Sasana gitu, klub ya? Nah, kalau dulu mulai itu di klub mana, Coach? Namanya Yayasan Kusuma Wushu Indonesia. Itu lokasinya di Medan. Oh, di Medan. Sumatera Utara. Oh, berarti bukan di Jakarta itu? Saya bukan dari Jakarta. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Berapa tahun di sana? Di Yayasan Kusuma Wushu itu efektifnya itu sampai saya pensiun. Oh. Saya masih dari Yayasan Kusuma Wushu Indonesia, mewakili Sumatera Utara dan akhirnya mewakili Indonesia. Pensiunnya berarti kapan tuh, Bos? Sebenarnya pensiunnya itu 2024 akhir paspor itu. Paspor 2024. Nah, kalau misal di Wushu itu jenjangnya seperti apa, Coach, kira-kira? Kayak misal baru masuk, biasanya kan kalau umumnya ada junior, senior, amatir, prestasi gitu. Benar. Kalau di Wushu itu kayak gimana sih? Kalau di Wushu itu jenjangnya itu pertama itu pemula kan, beginner. Itu untuk anak usia baru masuk lah ya, baru 1-2 tahun latihan. Setelah itu kalau memang dia berbakat dan dia punya prestasi di kejuaraan-kejuaraan yang open, yang kecil dulu, akhirnya dia akan masuk ke tim junior. Nah, di tim junior ini kalau nggak salah itu sampai umur 16 tahun. Nah, itu range umurnya. SMA kelas 1 lah ya? SMA kelas 1 ya, kelas 1 lah, kurang lebih 16 tahun. Setelah itu baru dia masuk ke senior. Kalau senior berarti itu udah paling akhir? Senior itu ya, jadi start dari 17 itu masuk ke jenjang senior sampai nanti dia pensiun. Oh gitu. Syarat pensiun tuh ada ketentuannya nggak, atau bebas aja? Umur kalau nggak salah itu. Umur? Saya lupa di umur berapa, kalau nggak salah itu 33 atau 35, saya lupa. 30-an. Tapi biasanya karena fisik gitu, karena keterbatasan fisik dan lain, itu biasanya 30-an
Oh, early. Rata-rata early. Kita di wushu itu umurnya rata-rata 30-an. 30-an. Ketika Nggak setelah pernah nyampe 35 ke atas itu nggak ada. jarang ya? Jarang. Ada tapi sekali. jarang kali. Jarang sekali. Sekarang itu posisi mungkin 33 masih ada yang main, tapi itu atlet luar negeri. Berarti biasanya kalau udah pensiun udah nggak main lagi, enggak? Enggak. Setelah pensiun berarti jadi coach. Ya, opsinya adalah jadi coach atau mungkin nanti dia bisa jadi pengurus kan di cabang keolahragaan. Tergantung nanti karirnya kapan. Kalau di Indonesia tuh ada ini nggak sih asosiasinya? Ada asosiasi kita namanya Pengurus Besar Wushu Indonesia. Wushu Indonesia. namanya. Oke. Itu yang pusatnya. Kalau dari wushu itu dia isinya ada apa aja coach? Oke, wushu itu sebenarnya sama juga kayak di taekwondo, ada seni, ada tarung. Umumnya kita bilang seni dan tarung. Seni dan tarung. Tapi namanya adalah wushu itu kalau di seni namanya taolu, yang di tarung namanya sanda. Ya, nah taolu itu seni. Seni itu juga ada beberapa nomor. Sanda kayak biasa kalau tarung kan nomornya itu dari berat badan. Oh, kategori kelas 45, 60, 65. Itu kalau tarung. Kalau seni? Kalau seni itu simpelnya saya jabarkan jadi 4 deh. Yang pertama itu Changqian, namanya Changqian. Yang kedua Nanqian. Yang ketiga Taichi. Yang keempat itu tradisional. Oh, itu apa? Nah, tradisional itu gerakan-gerakan dia lebih gerakan ke gerakan tradisional. Kalau misalnya yang 3 ini itu gerakannya sudah dimodernisasi. Oh, berarti tradisional udah untuk keindahan. Oh. Kalau tradisional dia pure gerakannya itu untuk aplikasi tarung. Oh, begitu. Ya. Mungkin di taekwondo kan kalau di seni dia kan ada seninya, tapi ada aplikasi tarung. Oh ya. Nah, tidak mementingkan keindahan mungkin, mementingkan aplikasinya. Nah, itu di tradisional. Oh, begitu. Nah, kalau yang di 3 ini ada aplikasi, tapi ada juga unsur keindahannya. Oh, berarti performance estetikanya. Iya, estetika udah dilihat di sana. Nah, terus kan jadi ada 3 nih. Mungkin bisa dijelasin nih. Apa itu Nanquan, Nangun, dan Duilian? Oke. Nan itu bacaan cara bacanya Nanchen, Nankun, dan Tuilian. Nah, kalau Nanchen dan Nankun itu pakai toya. Gampangnya gitu ya, tongkat. Oh iya. Nah, tongkat itu bagian daripada si Nanchen ini. Nanchen ini tangan kosong. Oh, tangan kosong. Iya, tangan kosong Nanchen. Si Nankun toya. Itu pakai toya. Kalau Tuilian itu tim. Jadi kayak misalnya saya sama Mas Rafif, kita duel. Oh. Tapi yang sudah ada di koreonya. Oh, pair. Pair. Yeah. Udah ada pairnya. Gitu. Yeah. Kalau itu masuk berarti ke seni tapi? Seni. Saya seni. Mungkin kita bisa masuk ke story-nya nih dari Coach Haris tentang prestasi selama di wushu. Jadi dari awal itu yang tadi saya cerita dari 2005 itu pertandingan pertama saya itu ke Jurnas Semarang. Oh, udah ke Jurnas? Udah langsung ke Jurnas Semarang. Dan itu langsung latihan intensif. Itu nggak ada yang di daerah dulu gitu? Nggak. Atau misalkan pada saat itu klub saya cuma 1 dan langsung kita pertandingannya itu, nah zaman saya pertandingannya nggak banyak. Oh gitu. Jadi langsung ke Jurnas. Jadi pertandingannya langsung ke Jurnas. Akhirnya singkat cerita ke Jurnas saya dapat juara, dapat medali pertama saya perak. Oh perak. Perak pada saat itu. Terus berlanjut ke setiap tahunnya ada pertandingan. Tentu tadi yang Mas Afif bilang juga banyak struggle ya. Itu saya pertandingan ke Jurnas pertama. Setelah itu saya terpilih ke kejuaraan Asia pertama. Oh, itu tahun berapa? Itu tahun 2007 di Korea. 2007 di Korea. Itu downs pertama saya. Tapi sorry coach, sebelum ke situ gimana bisa terpilih untuk mewakili Indonesia di 2007 itu? Nah, karena pada saat hasilnya itu ditentukan dari kejurnas. Oh, kejurnas kan saya dapat perak. Masuk pelatnas? Iya. Kalau nggak salah yang juara yang 1 itu dia naik level. Oh gitu. Dia naik level untuk masuk ke timnas. Levelnya ini, kategorinya ini tidak sesuai dengan yang timnas untuk di pertandingan
Jadi ya Jadi masuklah coach gitu. masuklah Ya? saya yang dapat perak dengan nomor yang sama, pertandingan yang sama gitu. Tapi dia naik level. Kalau boleh tahu waktu itu dapat perak tuh, yang dapat emas dari mana, coach? Itu kalau saya nggak salah itu Jawa Tengah deh. Jawa Tengah. Dari Pulau Jawa saya. Ya, itu. Jadi singkat berlanjut ke kejuaraan Asia, itu downs pertama saya. Jadi downs, kenapa saya bilang downs? Karena saya pertama kejurnas dapat perak kan. Jadi saya mengekspektasi di kejuaraan Asia saya bisa juara lagi. Tapi ternyata saya juaranya terakhir. 3. Juara terakhir. Juara terakhir itu gimana, coach? Pokoknya ranking terakhir. Itu kalau nggak salah itu ada 15-20 peserta. Let's say 20 berarti. Let's say 20 peserta lah ya. Saya juara 20-nya. Itu downs pertama saya. Down sih. Karena jauh-jauh kan ya. Saya ke Korea, ekspektasi bisa dapat medali jauh. Karena pada saat itu kan orang tua nggak ikut. Oh iya. Jadi saya umur 2007 itu umur 12. Saya terbang ke Korea sendiri. Sama tim lah ya. Sama tim lah ya. Tapi kan ya biasa zaman sekarang pasti orang tua ikut gitu. Zaman itu saya nggak ada support system dari keluarga gitu. Ya. Jadi pada saat itu ya ekspektasinya kan pengen juara lagi kejuaraan Asia. Tapi nggak apa-apa, downs itu ya orang tua saya bilang ya namanya juga pengalaman. Kegagalan itu ya dijadikan pengalaman, dijadikan pembelajaran, proses. Tapi akhirnya setelah kejuaraan Asia itu masih ada kejurnas. Setelah kejuaraan Asia itu masih berlanjutlah kejurnas yang lain. Kejurnas itu berapa tahun sekali sih? Setahun sekali biasanya. Setahun sekali? Itu untuk seleksi kita masuk ke timnas. Oh gitu. Jadi setiap tahun itu kita seleksi itu dari kejurnas. Emang rollingnya setahun? Rollingnya ya setahun sekali. Jadi singkat cerita dari kejurnas selanjutnya sampai ke pertandingan internasional selanjutnya itu saya selalu ikut. Oh, selalu ikut. Saya nggak pernah absen. Setiap tahun. Yang pertama di tingkat internasional tadi yang di Korea itu apa? Kejuaraan Asia. Oh, kejuaraan Asia. Itu kejuaraan Asia, masuk ke kejurnas, terus masuk lagi ke kejuaraan dunia. Itu dunia berarti? Kejuaraan dunia itu 2008 pertama saya. Olimpik kejuaraan atau dunia. apa? Bukan, single event. Oh, jadi khusus Wushu champion, ya khusus ya. Wushu. Jadi itu kejuaraan dunia pertama saya dapat perak di sana. Itu medali internasional pertama saya di 2008. Proud banget dong waktu itu. Itu proud. Nah, itu juga salah satu momen dan memori yang saya ingat. Kenapa? Karena bayangin ya, anak umur 13 tahun disuruh karantina 6 bulan, nggak boleh masuk sekolah. Oh, itu karantina berarti? Karantina 6 bulan. Buat kejuaraan dunia. 6 bulan, efektif 6 bulan full, kita latihan pagi sore, kadang-kadang malam latihan. Terus kita nggak sekolah, nggak boleh sekolah, kita izin sekolah selama 6 bulan. Tapi pelatihannya di mana waktu itu, coach? Di Medan. Oh, di Medan ya? Saya di Medan, di karantina nggak boleh pulang. Nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh kemana-mana. Tapi pelatnas bukan sih? Itu pelatnas. Oh, nggak dikumpulin di pusat di Jakarta gitu? Nggak, pada saat itu, kebetulan pada saat itu untuk tempat latihan yang paling baik ya, itu di Medan. Oh, di Medan. Pada saat itu. Jadi setelah saat itu, ya masih banyak kalau mau dibilang ups and downs-nya itu setiap tahun itu ada ups and downs-nya. Cuma saya mungkin ceritakan beberapa yang mungkin peak-nya, down-nya, peak-nya ups-nya gitu ya. Nah, setelah kejuaraan dunia, singkat cerita lanjutlah ke downs kedua saya yang paling saya rasakan kekecewaan itu adalah Prapon Makassar. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu tahun 2012. Berarti umur udah mungkin 17 tahun. ya? Saya mulai masuk ke senior. Oh, itu awal senior. Nah, itu kejuaraan Makassar itu adalah seleksi saya untuk masuk PON. Kalau kita tahu PON, Pekan Olahraga Nasional itu adalah multi event terbesar nasional kita, Indonesia. Jadi semua atlet top level pasti bertanding di PON. Iya. Oh, itu bergengsi banget ya. Iya, bergengsi sekali. Jadi target saya untuk masuk PON. Pada saat itu kalau nggak salah PON Riau. Jadi praponnya di Makassar, PON-nya di Riau. PON-nya itu Makassar berarti 2011. 2011. Ya. Jadi singkat cerita waktu Makassar saya latihan ya seperti biasa, saya bertanding. Nah, ini kekecewaan pertama saya.
Saya dapat rankingnya ranking 3. 3. Ranking 3 nih. Iya. Hasilnya. Otomatis saya dapat tiket dong ke PON. Karena kan PON itu kan 8 besar ya kalau nggak salah ya. Saya dapat juara 3, saya senang. Masuk nih. Masuk nih, dapat PON. Iya. Tiket PON dapat. Ternyata ada regulasi juara 1, 2, 3 tidak boleh dari daerah yang sama. Wah. Pada saat itu juara 1, 2, 3 itu dari Sumatera Utara. Wah, diseleksi lagi dong? Atau Enggak, gimana? Tidak, nama saya langsung dicoret. Yang masuk yang 1? Yang masuk yang 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Loh, Nama saya dicoret, nggak boleh. Lah yang 1-2-nya? Ranking 1, 2 nya tetap masuk. Lah kok masuk? Minimal cuma 2. Oh, minimal maksimal 2. Maksimal 2. Maksimal 2, yang ketiga harus dicoret. Waduh. Jadi itu kekecewaan pertama. Kekecewaan pertama saya, di mana tiket PON udah di depan mata dan harus dicoret. Iya. Ya itu karena regulasi ya. Regulasi. Tapi sempat down, itu sempat saya mau mungkin berhenti dan mungkin saya mau lanjut ke kuliah aja, ke pendidikan. Tapi itu ya pentingnya kita punya seorang mentor ya, support system ya. Itu orang tua saya bilang, nggak apa-apa, bertahan dulu, coba dulu sambil kuliah. Jadi saya sambilan kuliah, saya sambilan latihan. Akhirnya puncaknya PON pertama saya 2016. Sebelum 2016 itu ada puncak pertama 2015, itu SEA Games. SEA Games. Oh, masuk SEA Games. Akhirnya Gara-gara udah Makassar down kan, saya bertahan latihan, tetap latihan. Singkat cerita saya terpilih lagi. Oh, via dari mana nih? Dari Kejurnas, hasilnya dari Kejurnas. Dari Kejurnas. Masuk ke timnas lagi. Kejurnas dapat apa itu berarti? Emas. Emas. Oh. Emas. Setelah itu masuk ke timnas, persiapanlah SEA Games 2015. Oh. Itu adalah multi event pertama saya. SEA Games ya. SEA Games. SEA Games. Lebih besar daripada PON. Lawan di SEA Games paling kuat dari mana? Pada saat itu Malaysia dan Vietnam. Oh, malah dari Malaysia dan Vietnam. Malaysia dan Vietnam. Jadi singkat cerita itu adalah ups pertama saya ya. Karena saya aimnya kan PON ya. Iya. Ternyata saya dapatnya lebih, dapat SEA Games. Ya udah, mungkin itu buah dari kesabaran, ya kan? Dapat akhirnya, dan puji Tuhannya juga dapat emas pula pada saat itu. Wah, double. Tapi karena itu adalah event besar, sempat membuat saya jadi rasa sombong. Rasa sombong itu muncul. Itu pertama kali saya ngerasakan, kok ada rasa ini? Rasa sombong. Tapi gara-gara ada itu, di tahun yang sama 2015 ada kejuaraan dunia, saya nggak dapat apa-apa. Tapi ikut kejuaraan dunia di tahun yang sama, saya nggak dapat apa-apa. Oleh karena kesombongan itu bikin saya malas latihan. Oh, karena ngerasa cukup. Saya udah jago. Wah, udah jago, udah juara SEA Games nih. Tapi akhirnya gagal terus. Itu down lagi kan, bertahan lagi, naik turun ya, bertahan lagi, terus akhirnya 2016 PON pertama saya dapat emas, mulai ups lagi dikit, terus mulai down lagi 2018. Kenapa tuh? Asian Games. Lebih tinggi daripada PON, lebih tinggi daripada SEA Games. Asian Games 2018, kita kan tuan rumah ya, pasti kita diuntungkan ya. Harusnya. Iya. Dan itu downs yang cukup membekas juga ya. Saya latihan di China 4 bulan. Di karantina di China kita latihan 4 bulan. Hari terakhir saya latihan mau balik ke Indonesia, mau persiapan Asian Games, udah mau tanding nih. Saya cedera. Aduh, pertama kali saya dikasih tantangan cedera pas mau tanding. Cedera apa? Kaki? Iya, medial, MCL. MCL itu apa? Dengkul? Iya. Bagian lutut tapi bagian sampingnya, medial dia. Kan dia ada MCL, ACL. Ada ACL, ada meniskus. Saya kenanya di MCL, robek, H-7 pertandingan, robek, terus dokter ngecek dan dia suruh saya stop, nggak boleh bertanding. Karena bahaya. Karena bisa makin parah kan. Efeknya nanti ke jangka panjang. Tapi saya cuma mikir satu hal, udah latihan 4 bulan, jauh-jauh ke China, ya. Udah di ujung, masa berhenti? Ya enggak lah. Jalan terus. Jalan terus. Gas terus. Apapun hasilnya, gas terus. Tapi hasilnya gagal.
Wah, prediksi saya dapat perak, hitam di atas putih perak, tapi gagal. Itu juara 13 kalau saya nggak salah. 13 jauh. Wah, itu saya ingat perasaannya euforia ya. Asian Games di Jakarta, tuan rumah Indonesia, semua orang menyoroti. Wah, rame banget. Kalau pada saat itu saya ambil momentum itu, mungkin saya udah terkenal banget sekarang. Iya, pasti. Iya kan, Pasti. karena exposure sebenarnya. Jadi ya, tapi gagal, nah, itu kecewaan lah ya. Tapi akhirnya bertahan lagi, pelan-pelan naik lagi 2019, 2020, 2021, 2022, sampai 2023. Puji Tuhan itu ups terus. Sejak dari 2018 downs itu downsnya udah sampai ke, udah nggak tahu ke bumi tingkat keberapa, Underground. udah underground gitu. Tapi ya sejak saat itu mulai, mungkin mentalnya mulai terbentuk ya, kita mulai tahu bagaimana kita mengelola emosi, mengelola diri, yang kita tahu oh kalau udah kayak gini ini perasaan mental sombongnya keluar, atau mungkin rendah dirinya, kita kelolanya seperti apa. 2019, 2020, 21, 22, 23 itu puji Tuhan ada prestasi terus. Itu ada apa aja tuh coach dari 2020, 2021, 2019 itu SEA Games, terus 2020 itu PON, SEA Games emas, PON emas lagi, PON Papua emas. Terus SEA Games kedua itu perak. 2022 SEA Games lagi, perak lagi. 2019 ada kejuaraan dunia, itu emas. Terus 2023 ada Asian Games emas. 2023 ada kejuaraan dunia, itu emas. Sampai akhirnya 2024 PON emas. win streak. Total Tapi, emas ya. ada berapa berarti? Kalau di kalkulasi The whole junior, wah udah nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak pernah hitung. 20 nyampe tapi? Kayaknya nyampe. 30 mungkin masih nyampe. 50? 50 mungkin enggak. Oh. 50 enggak. Tapi banyak banget sih. 30. Gitu. Oke. Ya, itu cerita ups and downs-nya. Berarti emang pelajarannya itu buah dari prosesnya baru kelihatan pas setelah puncak down-nya itu ya? Iya. Dari situ sadar. Puncak down-nya kita, ya itu kayaknya udah terdalam sekali sih. Tertampar menurut mungkin saya. dari situ ya? Tertampar Tertampar. banget sih itu. Tapi kira-kira apa yang paling memotivasi coach waktu itu ya down sampai akhirnya mau bangkit lagi selain dari orang tua ya, mentor gitu? Yang pertama mungkin dari orang ya, dari mentor ya. Mungkin selain daripada orang tua ya. Pelatih? Ada pelatih, ada pengurus, ada keluarga dari istri yang pada saat itu support, pada saat itu terus mendorong saya untuk berprestasi gitu. Karena katanya ya masih ada peluang, masih ada potensi, harus kuat lah gitu. Jangan menyerah, harus lawan terus. Itu orang-orang yang nguatin ya? Itu orang-orang yang nguatin, itu pertama orang. Terus yang kedua, saya mikir gini, saya udah terlalu lama di dunia ini. Sangat sayang kalau tidak bisa sampai menjadi sesuatu gitu, sampai bisa menjadi seseorang gitu. Sangat disayangkan sekali kalau saya berhenti di tengah jalan seperti ini gitu. Ya memang kita nggak tahu kan, kalau pada saat itu ya saya mikirnya, mungkin kita nggak tahu ujungnya entah berhasil entah enggak. Ya kan kita nggak tahu, ada ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat by fakta, terus teman-teman yang ngomong atau pelatih, kalau mereka terus mendorong kita kan artinya kita punya kesempatan yang mungkin kita nggak lihat, tapi orang lain bisa lihat. Ya akhirnya kita harus percaya kan. Nah, kita udah percaya sama mereka, tinggal pilihan di kita jalan atau stop. Karena kadang diri sendiri nggak sadar ya sebenarnya kita tuh potensinya besar. Kadang-kadang memang begitu. Karena kita nggak bisa melihat potensi kita, makanya kita butuh orang lain. Nah, kadang kita butuh orang lain buat ngedorong kita juga. Ya? Kita butuh orang lain, kita butuh mentor, kita butuh pelatih, kita butuh guru, siapapun itulah yang kita nggak bisa lihat gitu. Betul.
our blind spot. Selalu ada blind spot. Selalu ada blind spot. Jadi kita butuh orang lain untuk ngelihat blind spot kita. Lalu sampai akhirnya 20 tahun ya totalnya. 20 tahun. Akhirnya memutuskan pensiun tuh, bagaimana prosesnya sampai udah pensiun gitu. Jadi saya tuh sebenarnya keinginan saya pensiun itu udah lama. Dari 2018 setelah Asian Games itu udah mau pensiun. Dari down dong berarti? Dari down itu udah mau pensiun. Udah kepikiran pas 2019 pas Covid itu juga kepikiran mau pensiun. Wah, iya. Covid kan, nggak ada pertandingan, saya mikirin untuk ke depan gitu. Nggak ada pertandingan gitu kan. Kita nggak tahu kan pada saat itu Covid sampai kapan. Mau tunda pertandingan sampai kapan, nggak ada. Semua off ya? Semua tertunda. Tapi begituan, ya itu karena mentor tadi di support terus, mereka memberikan kita bimbingan, akhirnya bertahan sampai sekarang, dan saya memutuskan untuk pensiun saat ini adalah karena ujung karir saya kan di PON ini kan, PON Sumatera Utara. Saya berangkat dari Sumatera Utara. Tuan rumah. Saya tutup di Sumatera Utara. Jadi ya maksud saya tuh momen yang tepat lah. Cocok. Mungkin saya 2017 saya ke timnas kan, saya ke Jakarta mewakili Indonesia. Tapi ya ujung-ujungnya ya saya ingat saya dari mana gitu. Saya dari Sumatera Utara, saya dari Medan. Saya tutup pada saat Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Inilah kontribusi saya. Wah, pas banget berarti. Pas banget. Jadi memang harus tutup. Perfect story. Perfect story. Berarti setelah pensiun memang udah decide untuk ngelatih? Atau tadi yang nggak pengen tapi ada dorongan atau gimana? Nah, itu pertama saya nggak kepikiran mau ngelatih sebenarnya. Mungkin saya mau mencoba hal baru. Tapi mungkin masih dibutuhkan ya tenaga saya untuk menciptakan generasi baru. Tapi kondisi generasi baru ini sekarang gimana coach di Indonesia kalau dari Wushu? Sekarang menurut saya generasi baru itu udah mulai bermunculan. Kenapa? Karena pertama karena pemerintah mulai support ke olahraga, terus klub-klub sudah semakin banyak, dan pertandingan sekarang lebih banyak dibandingkan saya dulu. Oh, udah develop sih emang. Ya udah develop. Jadi pertandingan setiap tahun itu semakin banyak, baik dari tingkat nasional, terus tingkat provinsi, tingkat daerah, itu semua masing-masing udah ada gitu untuk musuh ya. Jadi banyak sekali generasi baru yang mulai bermunculan. Dan untuk ngomongin olahraga, sekarang juga di Kemenpora itu mereka mulai meluncurkan beasiswa LPDP buat atlet. Untuk atlet. Jadi atlet sekarang kalau misalnya mereka mau fokus nih untuk latihan, mereka nggak usah takut lagi untuk nanti pendidikan saya gimana ya, nanti ya, kerjaan saya gimana ya, karir bagaimana ya. Sekarang udah dikasih ini loh, jaminan loh, maksudnya kalian berprestasi tingkat ini, tingkat nasional, tingkat internasional, kalian akan dapat beasiswa full dalam ataupun luar negeri. Terus saya zaman saya ya 2019 kami diberikan ini pegawai negeri PNS pekerjaan. Jadi sekarang untuk menjadi seorang atlet no worries gitu. Karir path-nya udah kelihatan. Kira-kira goals-nya untuk pelatnas Wushu Indonesia apa coach? Goal saya ya sebenarnya simpel sih, yang penting bisa bertahan saat ini. Bertahan gimana? Mempertahankan prestasi. Ya. Jadi ya bagaimana tim Wushu Indonesia ini, atlet-atletnya, pelatih semuanya bekerja sama gitu untuk mempertahankan prestasi kita di mata internasional. Karena ini kan PR yang cukup berat ya. Kita ya udah terkenal, prestasinya bagus, bisa nggak kita tetap sustain gitu prestasinya? Itu susah ya untuk konsisten berlatih. Benar. Bahkan ketika kena up and down, sampai akhirnya mungkin di situ seleksi alamnya ya. Benar. Ada yang gugur, ada seleksi yang alam, seleksi benar. alam di situ. Ya. Memang kisahnya Coach Haris menurut saya itu
benar-benar sesuai dengan tajuk kita Everybody Somebody, karena emang up and down-nya dapat banget. Dari sekian banyak orang kena seleksi alam tapi bertahan tadi kan kata Coach Haris, sampai akhirnya jadi somebody dan berada di posisi sekarang. Menurut Coach Haris, arti Everybody is Somebody bagi Coach Haris itu apa? Menurut saya Everybody is Somebody itu, kita itu bisa menjadi seseorang apapun itu, sesuai dengan talenta kita, potensi kita, passion kita, kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita ya. Kita bisa, ya kita semua itu bisa lah jadi hero gitu loh. Itu, tapi tergantung diri kita aja. Balik lagi ke diri sendiri. Untuk menjadi seorang itu, menjadi somebody itu, menjadi yang terbaik. Zaman sekarang nggak ada rahasia lagi kan. Kita semua tahu dibutuhkan konsisten, komitmen, disiplin, tanggung jawab, kerajinan, pengetahuan. Semua sekarang informasi sudah tidak terbatas. Pertanyaannya cuma satu, bisa dilakukan nggak? Mau atau enggak? Mau atau enggak? Berarti kuncinya di situ, mau atau enggak? Mau atau enggak? Iya kan? Semua zaman sekarang internet ya, semuanya ngomongin disiplin, komitmen, konsisten. Kayaknya itu udah kata-kata yang sering kita dengar lah ya. Ya itu sering sekali kita dengar. Justru basic. Sekarang informasi sudah banyak, fasilitas gampang. Tinggal mau atau enggaknya sih memang. Mau atau enggaknya. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara, Coach. Terakhir, kita mau minta pesan dari Coach Haris untuk atlet atau anak muda di luar sana yang mungkin bukan atlet juga. Pesan saya pernah dengar quotes itu simple, fall 7 get up 8. Apa itu? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya setiap kali jatuh, bangkit lagi. Setiap kali jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah nyerah. Sampai akhirnya kalian berhasil nanti. Buah daripada struggle itu cuma satu, keberhasilan. Cuma satu buahnya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Fall 7 get up 8. Oke, berarti memang siapapun bisa berproses dari yang tadinya mungkin nobody atau everybody jadi somebody. Yes. Oke. Everybody can be somebody. Mungkin itu aja dari kita. Closing statement. Itu ada closing statement lagi mungkin? Enggak sih. Cukup. Bagi saya cuma itu, pesan saya cuma itu. Jangan pernah nyerah. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, seperti kata Coach Haris tadi, jangan pernah nyerah. Jatuh 7 kali, bangkit lagi sampai 8 kali, sampai akhirnya kalian struggle, tapi bangkit lagi dan kalian jadi. Jadi itulah buah dari prosesnya. So, sampai bertemu di hot talk selanjutnya dan see you. Thank you Coach Haris. Thank you.